tahun 2025 ini laptop-laptop itu makin canggih-canggih. Ada yang punya 2 layar dan udah pada support AI-nya juga. Tapi jangan salah, harganya juga gak main-main. Minimal kalian harus punya uang di belasan sampai puluhan juta untuk beli laptop baru di tahun ini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah laptop dengan harga 3,5 jutaan ini masih layak dipakai di tahun ini? Kalau kalian penasaran, karena kita bakalan bahas dan tes langsung apakah laptop ini masih worth it atau enggak. Halo rakyat, kembali lagi dengan Republik Laptop di segmen Batas Bahas Tuntas. Hari ini kita udah kedatangan laptop baru lagi nih dari Lenovo ThinkPad seri X280 ya. Walaupun ini laptopnya second ya. Tapi kita bakalan bahas laptop dengan harga 3,5 jutaan ini apakah masih layak dipakai di tahun ini atau tidak. Tapi sebelum kita bahas ke performa dan spesifikasi lengkapnya, kita bakalan bahas dulu mulai dari tampilan awalnya dulu nih, atau desainnya ya. Nah, untuk laptop ini tuh karena dia seri ThinkPad, ini dia desainnya khas banget ya. Dia punya desain yang polos, warna hitam polos kayak gini, nggak banyak aksen, nggak banyak stikernya. Dia cuman punya stiker Lenovo di bawah layar sebelah kiri, ini nggak terlalu kelihatan sebelah sini. Dan dia juga punya stiker X280 di sebelah kiri layarnya, di bawahnya, di sebelah kanannya sorry. Dan untuk tulisan ThinkPad-nya ada di bawah keyboard sebelah kanan, dan untuk belakangnya ini dia polos banget, bisa kalian lihat di sebelah sini. Ini hitam polos, cuman ada tulisan ThinkPad di pojok kiri atas dengan lampu warna merah dititiki tulisan ThinkPad-nya. Dan itu aja sih sebenarnya untuk desainnya super simple banget. Nah, untuk bodinya laptop ini juga punya body yang super tipis banget. Ini termasuk yang ringan banget. Tadi kita udah timbang beratnya, dia cuman di 1,2 kg aja. Dan ini termasuk yang ringan banget. Jadi kalau kalian punya kegiatan kuliah ataupun kerja yang mengharuskan bawa laptop tiap hari pulang pergi pagi pulang sore, ini laptop udah cocok banget nih dibawa-bawa karena memang gak akan berat dan gak bakalan bikin pundak kalian itu pegel. Dan kita akan bahas untuk portnya nih. Untuk laptop ini portnya juga termasuk yang lengkap. Dia udah pakai charger, pakai USB Type-C juga, jadi ini gak ketinggalan zaman ya. Untuk USB portnya dia punya 2 USB port, di sebelah kiri satu dan di sebelah kanannya ada satu sebelah sini. Untuk HDMI-nya laptop ini juga ada satu HDMI dan juga satu earphone jack-nya juga. Jadi ini udah termasuk lengkap banget ya memang, tapi dia nggak ada port LAN-nya ya. Dan untuk keyboardnya nih, laptop ini udah dibekali dengan keyboard yang super enak, dan ini memang khasnya dari ThinkPad. Jadi kalau kita ngetik seperti ini nih, dengerin ya, kedengeran nggak ya? Tuh. Ini tuh keyboardnya dia feel-nya tuh tactile banget. Jadi kalau kalian yang nggak tahu tactile itu seperti apa, jadi ini tuh ketika kita ngetik keyboardnya, ketika ngeklik ya, dia tuh ada feel yang nendang balik ke kita. Jadi dia tuh ngejeduk balik lagi ke atas, dan itu membuat kita ngetiknya tuh lebih enak banget, nyaman banget. Dan untuk dari segi layarnya, laptop ini punya layar yang enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil juga. Dia punya layar di 12,5 inch dengan resolusi HD. Ya memang resolusinya tuh masih HD, belum full HD, tapi walaupun HD ini udah termasuk yang jernih, termasuk yang enak banget buat kita pakai sehari-hari dan gak akan bikin mata kita pegel ya. Kecuali kalau kalian lihatnya terlalu deket layarnya, itu pasti bakalan pegel. Dan untuk value lainnya, laptop ini udah dibekali dengan satu fingerprint di sebelah kanan touchpadnya. Ini untuk pengunciannya udah pakai fingerprint juga. Terus kameranya juga udah dibekali dengan shutter lock atau shutter kamera. Jadi kalau kalian udah pakai video call ataupun Google Meeting, Zoom Meeting, udah nggak kepake kameranya, bisa kalian langsung tutup aja untuk menghindari hacker-hacker yang jahil gitu ya. Nah, sekarang kita bakal langsung bahas ke spesifikasinya. Untuk laptop ini dia udah dibekali dengan prosesor pakai Intel Core i5 7000 series dengan base clock di 2,6 GHz. Untuk RAM-nya laptop ini dibekali dengan dual channel di 8 GB. Untuk penyimpanannya juga udah pakai SSD di 240 GB, tipenya pakai tipe yang NVMe. Dan untuk VGA-nya laptop ini memang masih pakai VGA bawaan dari prosesornya, yaitu Intel HD Graphics 620. Jadi kalau kita lihat dari prosesornya atau dari spesifikasinya sendiri, laptop ini memang kegunaannya itu untuk medium ke bawah, bukan medium ke yang gaming ya. Tapi kalau kalian penasaran nih performanya seperti apa sih laptop ini dengan harga 3,5 juta di tahun ini, apakah masih layak? Nah, kita langsung aja tes pakai benchmark. Dan kita udah tes di benchmark, dia dapat FPS rata-rata, bisa kalian lihat di sini, dia dapat FPS di 20,8 dengan skor 525. Nah, ini tuh minimal FPS-nya di 9,4, maksimal FPS-nya di 43,7. Jadi kalau kita lihat dari minimal dan maksimal FPS-nya, laptop ini dapat FPS di tengah-tengah banget nih. Jadi ini dia nggak terlalu bagus juga dan nggak terlalu jelek juga.
Dan untuk skornya memang dia masih dapat di 525, yang terhitung ini masih kecil banget skornya, dan biasanya itu kan dia benchmark tuh skornya di 1000 sampai 4000 lebihan. Dan kalau kita lihat dari skor yang dia dapetin, laptop ini bisa kita pakai untuk kegunaan medium ke bawah. Seperti apa? Misalnya seperti desain Photoshop ataupun CapCut dan Canva, ini masih bisa banget. Tapi kalau kalian mau dipakai buat game seperti game yang berat seperti PES 2021 ataupun bukan PES tapi GTA misalkan, ini tentu gak akan kuat laptopnya. Tapi kalau kalian mau main game seperti Valorant ataupun PES 2013, tentu laptop ini masih bisa banget. Nah, biar kalian gak penasaran laptop ini performanya seperti apa saat dipakai ngedit, langsung aja kita tes pakai Photoshop CC tahun 2019 di laptop ini. Nah, tadi udah kita tes di Photoshop tahun 2019, Photoshop CC ya. Ini untuk pengeditannya termasuk yang lancar banget, dan ini sebenarnya ngeditnya nggak terlalu ringan juga. Ini bisa terbilang banyak juga untuk layarnya. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 artboard. Ini masih kuat banget, lancar banget untuk Photoshop di tahun 2019 ini. Jadi kalau kalian pakai laptop ini untuk kebutuhan yang medium seperti kuliahan, administrasi atau bisnis, atau kalian pekerja kantoran yang kerjanya cuma input data, terus chattingan, terus apa lagi, nonton biasanya ya, ini termasuk laptop yang kuat banget. Dan untuk baterainya juga, laptop ini dibekali dengan baterai 43.000 mAh. Jadi kalau kalian pakai nonton ataupun dipakai yang biasa-biasa aja, ini kuat di 4 jam. Tapi kalau kalian dipakai buat ngedit seharian, ini kuat di 2,5 sampai 3 jaman. Jadi performanya seperti itu. Kesimpulannya, apakah laptop ini masih layak atau enggak di tahun 2025 ini? Tentu masih layak kalau kalian kebutuhannya hanya untuk dipakai buat desain ringan dan kebutuhan medium ke bawah. Misalkan kayak tadi ya, kayak medium game atau kalian itu kegiatannya cuma input data doang, browsing doang, nonton doang, kuliahan administrasi bisnis, itu masih bisa banget, tentunya masih jangka panjang banget. Tapi kalau kalian kebutuhannya untuk medium ke atas seperti main game PES 2021 dan yang lebih tinggi lagi ataupun GTA, tentu ini nggak bakalan coba banget gitu ya. Dan ini memang laptopnya laptop second, tapi tenang aja, di Republik Laptop cabang manapun kita jual laptop second dengan garansi 1 tahun, dan kita juga bakalan kasih free cleaning 3 kali dalam 1 tahun juga. Jadi memang pelayanannya laptop second itu seperti laptop baru lagi, jadi gak usah khawatir after sales-nya. Dan selain jual beli juga kita melayani tukar tambah laptop. Jadi kalau kalian punya laptop lama nih yang gak kepake atau udah ketinggalan speknya, kalian bisa tukar tambah aja ke laptop yang lebih baru atau laptop baru sekalian di Republik Laptop. Dan kalau kalian penasaran alamat kita ada di mana, kalian boleh langsung cek aja di description box yang ada di bawah ini. Dan itu aja konten kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalau kalian merasa bermanfaat dengan konten-konten seperti ini, kalian boleh like, komen, dan juga share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak.